Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Melsi. Hari ini materi kita yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur merupakan materi bahasa Indonesia di kelas 11. Sekarang kemarin kita sudah membahas apa itu teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur. Pada hari ini kita akan melanjutkannya. Pada KD 3.2 yaitu menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Setelah kita mempelajari ini, diharapkan Ananda bisa menganalisis struktur teks prosedur. Materi yang akan kita bahas pada KD 3.2 ini yaitu struktur teks prosedur yang terdiri atas 3 poin. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Untuk lebih pahamnya Ananda tentang materi struktur teks prosedur, mari kita lihat contoh teks berikut. Nah, dari teks berikut Ananda bisa melihat yang pertama, yang paling atas sekali yaitu cara menghidupkan komputer. Ini masuk pada poin judul. Sedangkan paragraf yang pertama disebut dengan tujuan. Di mana tujuannya? Di sini, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Sekarang kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah yang terdiri atas 5 poin. Yang pertama, bisa Ananda lihat, buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Langkah yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Langkah yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Yang keempat, komputer akan booting, tunggu proses sampai selesai. Dan yang terakhir, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Jadi pada contoh teks prosedur cara menghidupkan komputer, ada 2 struktur. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah. Biasanya tujuan dia terdiri atas satu paragraf seperti biasa dan biasanya terletak di awal. Sedangkan langkah-langkah, ciri-cirinya, dia berupa uraian. Terdiri atas poin-poin. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau ditandai dengan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, Ibu harap Ananda sudah paham. Sekarang kita lanjut. Untuk lebih menguatkan pemahaman Ananda, kerjakan latihan berikut ini. Tentukanlah struktur dari teks prosedur berikut ini.
Nah, Ananda bisa melihat ada sebuah teks prosedur yang harus Ananda analisis strukturnya. Silakan Anda lihat paling atas. Cara mengirim lamaran pekerjaan via email. Di sana ada 2 paragraf. Silakan Ananda tentukan masing-masing strukturnya. Ibu harap Ananda sudah tahu berdasarkan contoh yang sebelumnya. Oke, sekarang kita cek apakah jawaban Ananda benar atau salah. Nah, ini dia jawaban yang benar. Yang paling atas, cara mengirim lamaran pekerjaan via email merupakan judul. Sedangkan di paragraf pertama di bawahnya merupakan tujuan. Sedangkan paragraf kedua yang tadi Ibu jelaskan, yang terdiri atas poin-poin, ada 1, 2, 3, merupakan langkah-langkah. Oke, Ananda sudah mengerti? Ada yang betul semuanya? Bagus. Kalau ada yang masih keliru, silakan dilihat lagi materi di belakang. Oke, sekian materi kita hari ini. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Terima kasih.